waktu itu saya sedang pulang sekolah. Saya berjalan menuju halte. Setibanya di halte, saya duduk di samping salah satu seorang laki-laki yang umurnya sekitar 20 tahunan. Ia bertanya kepada saya mengenai sekolah dan masa depan. Ia bertanya, saya kelas berapa? Dan kalau sudah lulus nanti, saya mau lanjut ke mana? Bekerja, kuliah, atau menikah saja? Begitu katanya. Spontan saya menjawab, saya mau lanjut kuliah S1, Mas. Ketika saya menjawab, jawabannya laki itu langsung marah, merendahkan saya sebagai kaum wanita. Katanya wanita cukup di dapur, wanita cukup menuruti apa kata suami, dan wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Mendengar itu, saya marah, saya kecewa. Di era zaman sekarang ternyata masih ada laki-laki yang merendahkan kaum wanita. Karena kejadian ini, saya teringat pada sosok pahlawan wanita yang bernama Emma Pradirja. Beliau adalah salah satu pejuang wanita yang memperjuangkan hak dan apresiasi perempuan dalam Kongres Pemuda I demi terwujudnya Sumpah Pemuda. Nama saya Emma Pradirja. Saya adalah salah satu pejuang dari bumi Pasundan. Saya dengan susah payah memperjuangkan hak dan keadilan kaum wanita di Kongres Pemuda I. Tapi apa sekarang? Mengapa kembali jadi seperti dahulu? Katanya, biar aku yang bekerja, kau tak perlu mencari kerja. Katanya lagi, kau tak perlu bekerja, urus saja rumah dan anak kita. Di mana keadilan bagi kaum wanita? Di mana keadilan bagi kaum wanita? Apakah mereka tahu betapa sulitnya saya memperjuangkan hari ini? Apakah mereka akan peduli? Mana di era zaman sekarang jarang ada yang peduli dengan jasa para pahlawan. Tak heran juga, untuk apa saya berjuang seperti ini? Untuk apa? Apa mereka para pria akan mendengar? Apa mereka para pria tahu? Apakah saya harus bangkit kembali untuk menegakkan keadilan bagi kaum wanita? Mereka para pejuang wanita telah memperjuangkan hak-hak perempuan. Tidak akan kubiarkan perjuangan mereka sia-sia. Tak akan kubiarkan derajat wanita diinjak-injak seperti kalian lakukan. Berikan kami keadilan. Kehidupan yang terhormat, kesetaraan yang sesungguhnya, dan kebebasan untuk menentukan masa
masa depan kami sendiri. Pemuda-pemudi Indonesia, apa kalian sudah sadar betapa sulitnya para pahlawan terdahulu menegakkan keadilan bagi kaum wanita? Namun, dengan mudahnya lelaki merendahkan saya hanya karena saya seorang wanita. Padahal kamilah yang akan melahirkan penerus bangsa. Ingat, kami kaum wanita memiliki derajat yang setara dengan kaum pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destinasi Paskia dengan NIM 404250013. Di sini saya akan menyampaikan analisis saya tentang puisi monolog saya yang berjudul Mereka Lupa Akan Keadilan Yang Kuperjuangkan, karya Amanda Rizka Jaini. Analisisnya yang pertama ada tema tentang kesetaraan gender dan perjuangan perempuan dalam memperoleh hak dan keadilan serta kesempatan yang sama dengan laki-laki. Amanatnya menghargai perjuangan para pahlawan perempuan, tidak merendahkan perempuan karena jenis kelaminnya, memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk belajar, bekerja, dan menentukan masa depannya, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan. Yang C ada suasana awal tenang dan santai, tengahnya kecewa, marah, sedih saat tokoh direndahkan. Bagian Emma Pradirja, tugas penuh keperhatian dan menguat. Di akhirnya semangat, penuh harapan, dan membangkitkan motivasi. Terakhir ada makna monolog ini, meningkatkan bahwa perjuangan para pahlawan perempuan untuk memperoleh hak dan kesetaraan belum sepenuhnya selesai. Masyarakat diajak menghormati perempuan sebagai pribadi yang memiliki hak, kemampuan, dan derajat yang setara dengan laki-laki. Segitu saja analisis dari saya.